yang mana untuk hasilnya kita harus pecahkan dengan matriks V sama dengan AX plus L. Intinya di situ ya, untuk dihitung perataan. Oke, kita langsung masuk lagi di review hitung perataan. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum ada, Bu. Belum ada. Yang lainnya? Belum, Bu. Belum apa bingung? Belum apa masih bingung? Sudah mendekati paham ya? Jadi saya makanya rada susah ini untuk menggiring kalian menuju ke perhitungan-perhitungan yang nantinya kalian lakukan dengan metode least square atau hitung perataan. Intinya di situ ya nanti ya. Untuk reviewnya saya akan mulai share review hitung perataan. Untuk yang materi resection, intersection sebelumnya apa sudah punya materinya? Oh ya, jadi saya berikan pemahaman sedikit ya. Bu, untuk mengetahui hitung perataannya itu hasilnya bagus, baik, dan teruji bahwasannya benar, itu bagaimana? Jadi kalian bisa lihat atau lakukan lagi perhitungan tersebut dengan melakukan beberapa pengulangan atau iterasi. Yang mana jika apabila nilai parameter X-nya itu masih tergolong tinggi dan nilai a posteriori variannya itu masih besar, maka itu harus dilakukan iterasi. Parameter a posteriori varian itu yang mana, Bu? Ada yang tahu nggak? Tadi yang waktu dibobot ada yang namanya matriks posteriori avarian, yaitu yang nanti kalian harus cek. Saya beritahu di Excel-nya ya, langsung ya. Jadi nanti kalian pasti menanyakan, Bu, apakah hasil ini sudah valid, sudah benar? Kalian harus lakukan uji terlebih dahulu. Jadi kita akan melihat bahwasanya hasil dari matriks X itu jika masih tergolong tinggi, maka kita harus lakukan iterasi. Iterasi itu apa, Bu? Pengulangan dari kalian melakukan pengukuran awal. Jadi misal hasil dari pengukuran kalian masukkan lagi ke rumus hitung perataan selanjutnya. Sama. Step by step-nya juga sama. Jadi kita akan lihat dulu ya. Di materi. Di muncul share screen-nya. Share sharing-nya muncul ya. Oh ya. Masih loading. Masih loading. Jadi itu tadi ya adik-adik semua, bahwasanya kita harus melakukan iterasi terlebih dahulu, pengulangan pada apa namanya. Nah ini, di sini saya keluar nggak? Sudah muncul semua? Muncul, Bu. Udah, Bu, udah muncul, Bu. Nah, ini pengukuran pertama. Kemudian ini hasil dari pengukuran pertama saya bawa ke iterasi pertama. Nah, saya masukkan nilainya ke masing-masing parameter yang sudah diketahui. Misal ada nilai X, Y, XA, YA, ZA, ini sebagai koordinat titik kontrolnya, kemudian nilai omega pi kappa sampai XL, YL, ZL. Ini saya sudah kopikan ya, sebagai contoh. Nah, ini saya masukkan ke pengukuran awal. Jadi hasilnya
jika kita lihat pada matriks X, matriks X itu mana, Bu? Ini matriks X. Jika tergolong dia masih tinggi, nah itu berarti masih ada kesalahan. Misal ini 17, sekian sekian sekian. Padahal awalnya berapa ini? 18. Oh, ini sudah sesuai dengan ini ya, tiap parameternya ya, karena X ini ada omega, pi, kappa, XL, YL, ZL. Jadi pengurutannya seperti itu, hasil dari omega, pi, kappa. Kemudian hasil dari A, matriks A ini didapat nanti kita kalikan lagi dengan parameter matriks X. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk residonya, nah ini tadi kan hasil X-nya kan sekian. Jadi kalau misalnya nilai parameternya ini saya copy ya. Dengan hasil iterasinya. Kelihatan semua ya? Tidak jauh beda ya hasilnya ya. Berarti ini dikategorikan bahwasanya pengukuran kita sudah benar. Ya ini ya 0,028 karena ini dia satuannya senti, ya ini 0,0 senti. Jadi sudah dianggap benar. 17,63 berarti kan dia lebih dari 1 senti ya. Ini 6,0 sekian, kok 6? 6,0 dan min 1. Oke, seperti itu ya. Untuk melakukan iterasi, dan jangan lupa kita lihat nilai standar deviasinya. Di sini sudah terlihat 0,05, nah ini 0,04, jadi kalau misalnya dia dilakukan iterasi yang kedua makin membesar, ya itu berarti masih ada kesalahan. Kalian bisa lakukan cek. Cara ngeceknya gimana, Bu? Ya kita harus lakukan pengecekan step by step di Excel-nya dari awal. Apakah ada kesalahan pada saat kita menghitung matriks Q, R, S, XL-nya, atau YL-nya, atau ZL-nya. Ini adalah masing-masing matriks untuk menghitung setiap parameter-parameter yang dicari. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan nggak? Mana ini? Halo? Halo? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan, suara saya terdengar? Belum ada, Bu. Belum ada pertanyaan, tapi suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Nah, Ya, Bu. kemudian yang untuk slide selanjutnya, ada di sini bacalah appendix C, nonlinear equation dan Taylor. Nah, ini yang sudah saya berikan di di persamaan kolinearnya yang Word tadi loh ya. Nanti saya share yaitu tentang linearisasi Taylor. Sudah ya, sudah dipahami ya, dan teknik penyusunan persamaan pengukuran nonlinear. Nah, di situ nanti akan ada persamaan matriks J dengan matriks A. Apakah itu berbeda? Nanti ini saya akan bikinkan kuis, jadi nanti coba dikerjakan ya. Ada tulisan apa itu matriks W? Tadi sudah saya singgung-singgung ya, matriks W itu apa? Ada namanya bobot atau apa pengukuran ya, itu matriks W itu apa? Nanti kalian bisa contohkan pengukuran matriks W-nya seperti apa. Untuk yang persamaan dan perbedaan matriks J dengan matriks A itu sama apa enggak? Itu nanti kalian bisa kerjakan di kuis minggu depan. Ini saya sudah beri clue-nya. Kalian kalau nggak bisa, sungguh terlewatkan ya. Lanjut di slide berikutnya, kita akan memahami teknik hitungan pada example 11.2 halaman 209. Ini buku yang diberikan ini apa sudah sampai di kalian ya? Sudah. Oke. Sudah, Bu.
Oke. Jadi ini nanti saya akan bikin kuis untuk minggu depan ya. Jadi pelajari dan pahami teknik hitungan pada example 11 nomor 2 itu ada di halaman 209. Yang mana itu dia tentang matriks atau vektor. Ada vektor J, K, N, dan X. Yang mana itu semua matriksnya bisa kalian hitung dan perhitungannya sudah ada di buku tersebut. Itu ya. Nah, pahami pula bagaimana proses iterasi dapat dilakukan. Untuk apa proses iterasi? Tadi saya sudah singgung kan, mengapa kita harus perlu melakukan iterasi. Itu kenapa? Saya sudah beritahu jawabannya, clue-nya, masa juga sudah lupa ya. Untuk pemanasan, silakan kerjakan sebagai latihan mandiri contoh soal pada halaman 212 dan pada halaman 214. Dan sebagai bonus tambahan, silakan pelajari tentang perataan metode kondisi subbab 11.13 pada halaman 215. Nah, ini nanti saya akan masukkan semuanya di kuis. Oke, pengerjaannya mungkin hanya 20 menit. Jadi baca dari sekarang, kuisnya minggu depan, durasi waktunya hanya 20 menit untuk mengerjakan 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk belajar di rumah, ada bukalah buku hitung perataan constraint equation, sudah diberikan Pak Edwin ya. Dan sebelumnya harus pelajari dulu di example 20.1 tentang hitung perataan trilaterasi. Nah, apa lagi itu trilaterasi? Kemudian jika pada jaringan tersebut ada informasi yang nilainya telah diketahui sebelumnya atau informasi lainnya yang dianggap fix, maka informasi tambahan ini bisa kita masukkan dalam penyusunan persamaan normal. Jadi itu tadi, maksudnya ada persamaan yang diketahui dan tidak diketahui. Jadi kalau yang untuk diketahui itu kalian masukkan sebagai acuan untuk menghitung persamaan yang belum diketahui. Maaf, bukan persamaan, parameter yang belum diketahui. Jadi gunanya kita melakukan persamaan constraint itu yaitu untuk menyisipkan informasi tambahan ke dalam persamaan normal. Jadi ada informasi yang dapat disisipkan, antara lain ada nilai konstantanya, ada formulasinya, dan bobot pengukurannya. Itu semua masuk di dalam matriks pengukuran yang sudah dilakukan nantinya. Untuk tahu persamaan constraint-nya ada di contoh penerapan constraint dengan metode eliminasi. Nah, itu. Kalian bisa download. Oke? Nah, ini juga untuk teknik hitung perataan itu ada juga dengan metodenya si Helmert. Itu kalian bisa baca. Nah, kalian membacanya kan sudah terperinci gitu loh. Jadi maksud saya tidak ada alasan lagi untuk bilang, Bu, ini bahasa Inggris aja ini, Bu. Saya nggak bisa memahami. Nah, kalian kan bisa gunakan misal translate kan bahasa Inggris ke Indonesia. Kan itu sudah tidak ada halangan lagi untuk kalian tidak bisa membaca ya. Karena waktunya juga seminggu dari ini ya, kuisnya untuk minggu depan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi untuk kuis semuanya ada di PPT. Untuk lembar pengerjaannya saya sesuaikan dengan Spada. Jadi pasti akan tidak ada kopas. Jadi untuk esainya kan sesuai dengan apa namanya? Dengan yang sudah kalian pahami seperti itu. Nanti di minggu depan kan waktunya sampai dari jam 7 sampai setengah 10, meskipun moga-moga tidak ada halangan ya. Itu nanti kalian bisa lakukan sesi pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Dari sini ada pertanyaan? Dari sini ada pertanyaan. Sebelum saya tutup waktunya sudah tinggal 3 menit. Dan ini sudah 9.26. Bagaimana? Ada pertanyaan? Belum, Bu.
Sebelumnya nanti saya minta bantuannya ya untuk Chan atau siapa ya tadi. Untuk kita coba print screen. Print screen. Kita foto bersama. Nanti kirim ke grup. Ini ada 4 ya. Siapkan kameranya semua, waktu kita tinggal 2 menit 20 detik sambil menunggu yang ada pertanyaan. Mungkin Chan nanti lakukan aba-aba ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ibu. Iya. Halo Bu, mohon maaf Bu, saya pakai HP, jadi Ibu? kayaknya sesi fotonya bakalan lama deh Bu. Jadi siapa ya berarti ini? Kayak PC yang bisa screen. Mungkin David Wirayuda. Bisa Bu, bisa Bu. Oke. Sudah siap semua? Ada yang ditanyakan? Ibu, saya Ignatius Septian Mantur tadi Bu, yang belum absen karena kendala jaringan tadi Bu. Oke, besok minggu depan disesuaikan ya dengan jadwalnya. Yo Ibu. Oke. Oh Bu, Danielson Bu. Apa-apa? Danielson masuk. Ada yang ditanyakan Danielson? Tidak Bu. Oke. Oke, yang lainnya sudah siap ya. Aba-aba dari David ya. Saya berikan ke David. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Udah, semua slide ini David. Aman Bu. Oke, 4 ya. Weh, datang semua. Oke, pertemuan kali ini saya tutup ya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya, kerjasamanya. Terima kasih sekali. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Minggu depan kita mulai lagi dari jam 7. Absensi jangan lupa diisi di Sepada. Oke, dadah. Salam sehat semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ari.